Assalamualaikum Pak Irwan, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Majdi. Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak, hanya saja saya ada sedikit masalah ini Pak. Ada yang bisa saya bantu Bu? Jika Bapak tidak sibuk, boleh kita berbincang-bincang sebentar Pak? Hmm, tentu boleh lah Bu. Kebetulan saya ini ada waktu kosong ini. Ngomong-ngomong, apa yang ingin Ibu harapkan dari pembicaraan kita nantinya? Hmm, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya Pak. Mungkin setelah saya ceritakan pada Bapak, saya bisa mendapatkan gambaran tentang apa yang bisa saya lakukan. Oh begitu ya Bu. Tentu boleh lah Bu. Malah saya senang bisa berbagi dengan Ibu. Kalau boleh tahu nih, permasalahannya seperti apa ya Bu? Jadi begini Pak, ada satu murid saya, apabila masuk di pelajaran saya, tidak begitu bersemangat untuk belajar. Bahkan tugasnya pun jarang dikerjakan. Itu yang membuat saya sedikit pusing menghadapinya, Pak. Baik Bu. Tadi Ibu bilang ada satu murid yang kurang bersemangat belajar dan jarang mengerjakan tugas. Apakah Ibu sudah menelusuri penyebab dari permasalahan siswa tersebut? Sudah, Pak, dan saya sudah memanggil anak tersebut dan menanyakan penyebab mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran saya. Lalu, dari hasil pengamatan Ibu, kira-kira penyebab apa murid tersebut tidak begitu suka dengan pelajaran yang Ibu ajarkan? Hmm, Jadi Pak, setelah saya amati dan menanyakan langsung kepada anaknya, ternyata anak tersebut tidak begitu suka dengan pelajaran matematika. Karena menggunakan rumus-rumus, banyak hitung-hitungannya, dan penjelasan dari saya sangat sulit untuk dia pahami. Begitu sih Pak. Oh, begitu. Nah, kira-kira eh, kondisi ideal yang Ibu harapkan dari murid-murid tersebut itu seperti apa ya, Bu? Hmm, saya tentu saja mengharapkan murid tersebut bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik seperti murid-murid lainnya Pak. Eh, Boleh nggak Ibu jabarkan maksudnya? Jadi lebih detail mungkin murid-murid lainnya seperti apa, Bu? Mungkin lebih aktif atau bagaimana, Bu? Ya, kalau murid-murid lain kan Pak, begitu Hmm. dalam pembelajaran, dalam aktif dalam pembelajaran, kerja kelompok saat berdiskusi pun mereka semuanya ikut berpartisipasi. Terus apabila saya memberikan soal mereka dapat mengerjakannya dan segala tugas-tugas yang saya berikan, semua bisa dikerjakan walaupun tidak semuanya benar, tapi mereka mau mengerjakannya Pak. Gitu Pak. Oh, kalau bisa disimpulkan siswanya aktif ya, Bu? Iya Pak. Hmm, tentu. Kalau begitu, ada nggak yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid-murid tersebut yang tadi Ibu sampaikan? Hmm, Mungkin saya belum pernah menerapkan metode pembelajaran dengan baik, sehingga anak tidak semangat untuk mengikuti pembelajaran dengan baik. Jadi, hal yang akan saya lakukan, yang pertama mungkin mengidentifikasi kebutuhan belajar murid saya dan menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, yaitu kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Dan melakukan ice breaking dan menyediakan media pembelajaran yang beragam dan menarik agar murid lebih semangat belajar dengan saya. Mungkin seperti itu ya Pak yang harus saya lakukan. Oh, jadi mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. Bisa dikatakan itu pembelajaran berdiferensiasi ya, Bu? Iya Pak, sepertinya harus seperti itu Pak untuk murid-murid kita sekarang. Nah, untuk mengidentifikasi kebutuhan murid itu yang Ibu lakukan yang pertama itu apa, Bu? Hmm,
Yang pertama, saya melakukan tes diagnostik tentang cara belajar murid dan kesiapan belajar murid, Pak. Saya ingin lihat sejauh mana pemahaman mereka tentang materi yang saya berikan dan bagaimana profil belajar mereka. Apakah mereka visual, audio visual, atau kinestetik, Pak. Mungkin harus saya identifikasi dulu, Pak, biar saya dapat menentukan metode apa yang sesuai dengan kebutuhan murid saya, Pak. Wow, luar biasa sekali ya, Bu. Jadi Ibu nanti memilah murid yang kinestetik, yang audiovisual, itu luar biasa sekali ya, Bu, prakteknya. Baik, Bu. Nah, kira-kira ada nggak metode yang pernah berhasil Ibu terapkan di kelas? Oh, ada, Pak. Jadi metode yang pernah saya lakukan yaitu saya pernah menggunakan media pembelajaran Ludo Eksponen saat pembelajaran eksponensial. Dan murid saya aktif dalam pembelajaran karena mereka bisa bermain Ludo sambil belajar. Mereka terlihat ceria dan semangat dalam aktivitas pembelajarannya, Pak. Oh, jadi mereka lebih tertarik dengan permainan ya, Bu. Belajar sambil bermain ya. Iya, Pak. Oke. Baik, Bu. Nah, jika misalkan ada perankingan atau rating atau angka 1 sampai 10, menurut Ibu seberapa besar tingkat keberhasilan metode itu untuk menarik minat belajar murid, Bu? Jika saya berikan peringkat dari 1 sampai 10, menurut saya itu antara 7 sampai 8 mungkin, Pak. Antara 7 sampai 8. Bagus sekali ya, Bu. Berarti yang itu metode main ludo tadi ya, Bu, pembelajaran eksponen ya. Iya, Pak. Oke, berarti nanti pembelajaran yang selanjutnya Ibu juga akan mendekati angka 7 dengan 8 ya, Bu. Insya Allah, Pak. Semoga seperti itu, Pak. Baik, Bu. Baik, Bu. Selanjutnya, apa rencana yang akan Ibu lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Yang akan saya lakukan itu, ya seperti saya bilang tadi, Pak, akan segera mengidentifikasi kebutuhan belajar murid saya, menerapkan metode pembelajaran berdiferensiasi, menyediakan media pembelajaran yang beragam seperti video pembelajaran, poster, PPT, bahan bacaan, alat peraga seperti Ludo Eksponen tadi. Murid bekerja dengan kelompok dan bebas memilih media pembelajaran yang mereka inginkan, Pak, dan yang mudah mereka pahami. Dan juga diselingi ice breaking serta mengupdate segala informasi terkait cara mengajar yang berpihak pada murid agar semua murid tercapai tujuan pembelajarannya, Pak. Wow, luar biasa ya, Bu. Banyak sekali hal yang menarik ini. Baik, Bu. Nah, siapa saja? Nah, kalau yang ini kan banyak sekali ada nanti di video pembelajaran, Ibu buat poster, kemudian ada PTT, bahan bacaan, alat peraga, kemudian ada Bapak Ibu selingi dengan ice breaking. Nah, siapa saja yang bisa membantu Ibu dalam menyusun atau melaksanakan rencana yang sudah Ibu buat ini? Yang membantu saya dalam menyusun rencana ini adalah kepala sekolah, rekan sejawat yang sesama guru matematika mungkin, Pak, ya. Dan Iya, Bu. akan saya komunikasikan dengan wali murid juga, Pak. Nah, kalau bicara dengan kepala sekolah, nah ini Bu, misalkan nih, nah ini kan Ibu kan butuh alat bantu seperti mungkin proyektor atau infokus. Nah, ini kalau misalkan kan ini ada alat peraga dan bahan bacaan. Nah, kalau misalkan kita sosialisasikan dengan kepala sekolah itu bagaimana? Bisa Bapak ulangi sedikit apa pertanyaan Bapak tadi? Nah, ini kan
ada bermacam seperti kan kita membutuhkan alat-alat atau bahan seperti bahan bacaan atau alat peraga. Nah, kalau misalkan kita sampaikan ke kepala sekolah, apakah kepala sekolahnya akan mendukung dengan sepenuhnya atau memberi gambaran seperti apa, Bu? Kalau di sekolah saya, bahkan alhamdulillah kepala Ya. sekolah kami mendukung apapun yang dilakukan guru untuk meningkatkan pembelajaran di kelas. Nah, asalkan itu bermanfaat bagi murid dan dapat meningkatkan pembelajaran di kelas, biasanya kepala sekolah akan selalu mendukung, Pak. Nah, kan ini juga ada wali murid. Kalau dengan wali murid itu bagaimana, Bu? Mungkin kalau dengan wali murid, terkadang kan kita belajar Mhm. siswa kalau misalnya kita kasih video pembelajaran, poster, PPT, bahan bacaan, alat peraga, terkadang kan wali murid berpikir asal murid sekolah itu pasti pulang ke rumah periksa buku catatan. Begitu siswa kadang kita beri video pembelajaran dan LKPD, otomatis catatannya kan tidak banyak, Pak. Jadi kita berkasih pemahaman kepada wali murid tersebut bahwa bahan bacaannya bisa kita masukkan ke dalam e-modul seperti itu. Jadi saya kirim langsung kepada murid tersebut. Jadi muridnya bisa langsung simpan di HP atau di laptop yang mereka miliki, Pak. Jadi tidak perlu mencatat di buku catatannya, Pak. Mungkin saya beri pemahaman seperti itu. Bagus sekali Bu ya cara-caranya. Nah, kira-kira Bu, berapa lama waktu yang Ibu butuhkan untuk melakukan hal tersebut, Bu? Sepertinya tidak membutuhkan waktu lama ya, Pak. Mungkin dengan bantuan rekan sejawat, kepala sekolah, hal ini akan saya terapkan secepat mungkin. Baik Bu. Nah, kira-kira kapan Ibu mulai melaksanakan rencana pembelajaran ini, Bu? Eh, Secepatnya, Pak. Saya tidak mau melihat murid saya tidak semangat dalam belajar dan tidak bisa belajar secara optimal. Jadi saya akan melakukan rencana tersebut secepat mungkin, mungkin dalam minggu ini, Pak. Oke, baik Bu. Berarti masih dalam semangat-semangat sekali ya, Bu. Iya, Pak. Nah, Bu, ini bicara masalah komitmen ya, Bu. Nah, komitmen apa yang akan Ibu lakukan agar rencana ini terus berjalan dengan baik sesuai dengan rencana yang akan Ibu buat tadi? Kalau komitmen, saya akan konsisten, Pak. Secara terus-menerus belajar dengan mengupdate segala informasi, berkolaborasi dengan rekan sejawat, berbagi praktik baik dengan guru-guru hebat, baik di sekolah maupun di luar sekolah, untuk meningkatkan kompetensi saya, Pak. Oke, luar biasa ya, Bu. Maksudnya semangatnya masih luar biasa, kemudian programnya luar biasa. Saya pun ikut ikut pengen juga melibatkan diri untuk mewujudkan apa yang Ibu rencanakan. Nah, baik Bu, dari pembicaraan kita hari ini Bu, kira-kira bagaimana nih perasaan Ibu setelah kita berbincang-bincang sedikit? Iya, Pak, alhamdulillah perasaan saya lega sudah berbagi cerita dengan Bapak dan saya senang mendapatkan solusi yang baik dari permasalahan saya sehingga saya bisa tahu apa yang akan saya lakukan ke depannya dan semoga saja apa yang saya inginkan bisa tercapai, Pak. Alhamdulillah ya kalau begitu Bu. Saya kira pembicaraannya sungguh luar biasa dan saya harap mudah-mudahan Ibu dapat melaksanakan apa yang sudah direncanakan. Amin. Ya, Pak, saya akan semangat dan melaksanakannya dengan membimbing murid-murid saya, Pak. Nah, kira-kira ini Bu, kan kita udah bicara sedikit. Kira-kira ada nggak hal lain yang ingin Ibu bicarakan? Saya rasa sudah cukup, Pak, untuk masalah saya. Dan terima kasih atas waktunya, Pak. Oke, sama-sama Bu. Kalau begitu saya undur diri dulu ya Bu. Sampai ketemu di lain waktu dan kesempatan. Baik, Pak. Terima kasih banyak lu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapan-kapan kita bincang-bincang lagi ya, Pak. Siap Bu. Terima kasih.